Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan diskusi tentang sumber-sumber sains. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Meisha Livangla Ronald, Helena Ditaisya, Rizka Sada Putri, Isnaini Nurul Kolbi, dan Naomi Rahma. Materi kita pada diskusi pada hari ini yaitu tentang sumber-sumber sains. Sumber-sumber sains itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan sains dalam Barat. Dan yang ketiga, beberapa sains modern dalam Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sumber ilmu pengetahuan sains dalam pandangan Islam. Sumber utama ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, Islam juga menjadikan sistem ijtihad sebagai dasar-dasar epistemologi dalam filsafat Islam, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam aliran pemikiran dalam dunia Islam. Jadi, epistemologi dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam, dengan menggunakan subjek kajian Islam dengan titik tolak berpikir. Adapun sumber-sumber dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam yang diwakili oleh epistemologi ilmu Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga indra, yang keempat akal, dan yang kelima hati. Baiklah, materi selanjutnya tentang sumber ilmu pengetahuan sains dalam Barat akan dijelaskan oleh Isnaini. Kepada Isnaini dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, sumber ilmu pengetahuan sains dalam pandangan Barat. Terkait masalah epistemologi, Barat menganggap kebenaran itu hanya berpusat pada masalah epistemologi, Barat menganggap kebenaran itu hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Tradisi filsafat Barat sepenuhnya didasarkan pada apa yang disebut sebagai logosentrisme atau metafisika kehadiran. Logosentrisme merupakan sistem metafisik yang mengandaikan adanya logos atau kebenaran transendental di balik segala hal yang tampak di permukaan atau segala hal yang terjadi di dunia fenomenal. Kehadiran logos di dalam teks-teks filsafat ditampilkan dengan hadirnya pengarang atau autor sebagai subjek yang memiliki otoritas terhadap makna yang hendak disampaikannya. Sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat diwakili oleh 3 aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi ketiga tentang sarana berpikir ilmiah dalam Islam akan dijelaskan oleh Helena. Kepada Helena dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu berupa sarana berpikir ilmiah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan dedukasi. Menurut Salam, berpikir ilmiah merupakan proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang ada. Selanjutnya, menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai dengan pembuktian-pembuktiannya. Selanjutnya, menurut Surya Sumantri, menyebutkan bahwa sarana berpikir ilmiah terbagi atas 5, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua logika, yang ketiga matematika, yang keempat statistika, dan yang kelima kebenaran. Sedangkan kebenaran tersebut sendiri dapat diterima karena ada 3 alasan. Yang pertama, adanya kekonsistenan, yang kedua, adanya korespondenan, dan yang ketiga, adanya pragmatis. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Helena. Selanjutnya, materi keempat tentang beberapa sains modern dalam Islam akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska, dipersilakan. Yang keempat yaitu beberapa sains modern dalam Islam. Yang pertama, bidang astronomi. Contohnya yaitu garis edar matahari dan bulan, atap yang terpelihara atau langit, bentuk bulat planet, lapisan-lapisan atmosfer, teori Big Bang. Yang kedua, bidang biologi. Contohnya yaitu tanda pengenal manusia pada sidik jari, air susu ibu, bagian otak yang mengendalikan gerakan, 3 tahapan bayi dalam rahim, pembungkusan tulang oleh otot, jenis kelamin bayi, setetes mani. Yang ketiga yaitu bidang fisika. Contohnya teori Einstein tentang relativitas waktu, penciptaan yang berpasang-pasangan, manfaat besi, proses terjadinya hujan. Yang terakhir yaitu bidang geologi. Contohnya pergerakan gunung, kadar hujan, dan lautan yang tidak bercampur satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Friska. Kesimpulan diskusi kita hari ini akan dijelaskan oleh Naomi. Kepada Naomi, dipersilahkan. Baiklah, kesimpulan yang didapat pada hari ini yaitu sumber ilmu pengetahuan terbagi 2. Yang pertama, menurut paradigma Barat, ada idealisme, empirisme, rasionalisme, kritisisme, dan positivisme. Yang kedua, ada menurut saintis Islam, yaitu ada manusia sebagai makhluk yang berpikir, interaksi antara manusia dan alam, atau interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, dan interaksi yang mendominasi alam. Yang ketiga, ada sarana berpikir ilmiah, yaitu kegiatan otak atau akal manusia untuk berpikir dengan tepat dan cermat untuk memperoleh pengetahuan yang disertai dengan bukti dan fakta yang ada. Sarana berpikir ilmiah meliputi bahasa, logika, matematika, statistika, dan kebenaran, menurut Surya Sumantri 2003. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naomi. Sekian diskusi kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.